mempublishkan bahwa dia selingkuh, dan orang-orang tuh langsung ngomong, kamu aja yang baru tahu deh, ini loh dia sama ini, pernah ini, sama mantannya ini jalan gini, pernah juga sama Tit, jalan begini, yang teman terdekatmu juga pernah main. Hah? Kalau perempuan sudah punya income, kita punya pasangan yang toksik atau gimana, tinggalkan. Kalau untuk anakku, kamu harus sukses, harus hidup bersama mami, susah senang. Coba tenang. Hari ini kita harus benar-benar tenang. Karena bintang tamu kita ini harus menceritakan seluruh kejadian-kejadian dalam hidupnya, tapi kondisinya sih katanya udah tenang. Jadi kita bawa ke sini, ya udah aman semuanya. Hari ini ada wanita karir yang jadi owner salah satu multimedia terbesar di Samarinda. Dan beliau akan bercerita pengalaman hidupnya yang enak jadi orang kaya, tapi ya gitulah sendirian aja sekarang kan. Ada Ibu Frika. Iya, nama Instagramnya Frika Bocil ya. Tapi aku maunya Frika Free Plus. Free Plus itu nama usaha dari Kak Frika ya. Iya. Nah, usaha Ibu jangan tegang-tegang banget Bu, kayak orang wawancara kerja aja. Nah, hari ini aja kedatangan Kak Frika. Jadi Kak Frika ini adalah owner dari Free Plus. Owner tunggal dari Free Plus. Harus ditekanin Bu, iya kan? Iya betul. Karena kan ini Ibu kan sekarang udah mengurus Free Plus itu sendiri. Free Plus dulu namanya adalah Fribo. Fribo. Sekarang Fribo Plus. Dulu. Fribo Plus. Fribo itu artinya apa? Frika dan Tit. Oh iya, dan mantan ya. Suami. Iya, gitu mantan ya, suami. kan? Terus kalau sekarang Free Plus, panjangan dari Frika dan plusnya itu teman-teman. Oh, plusnya teman-teman. Kalau dulu kan namanya tuh Fribo Plus. Fribo Plus tuh istilahnya Frika dan Tit mantan suami, dan plusnya itu teman-teman gitu. Oh, oke, siap. Aku kira Free Plus itu foto, video, dan kasus. Iya. Jangan. Jangan deh ya. Jangan jadi deh. gini, Kak Frika sekarang ini kan jadi single parent, woman karir gitu kan, cewek-cewek pekerja keras gitu kan. Nah, ceritanya. Aku mau tahu dulu nih, sejak kapan sih sebenarnya membuka usaha foto dan video? Jadi fotonya namanya Free Plus itu fotonya, videonya namanya Diamond. Itu video punya Kak Frika nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Kenapa sih Bu nggak boleh disebut Bu? Aku tidak ingin dibilang ownernya sih. Kenapa? Ya udah aku aja ownernya bisa. Apa? Enggak sih, cuman aku tuh tidak ingin orang tahu tuh aku punya usaha apa aja. Oh iya, baik. Gitu. Oh, Inginnya iya. aku tuh cuman yang tahu cukuplah aku tuh Free Plus dan PNS, yang sekarang orang tahu bahwa aku tuh PNS. Kalau dulu kan orang tidak tahu aku PNS kan, karena aku tidak memperlihatkan ke PNS-anku itu. Kalau sekarang kan orang sudah tahu tuh aku PNS dan aku owner tunggal Free Plus, dan usaha-usaha lain tidak perlu orang tahu. Iya, gitu. ada usaha minyak, tambang, batu bara. Enggak. Amin nanti semoga next ya. Iya. Nah, Ibu Frika pertama kali terjun ke dunia multimedia, foto dan video itu sejak kapan? Kalau sejaknya sekitar 2010. 2010. Lama banget ya 2010, aku masih ngapain tuh? Aku masih SMP kayaknya. Soalnya saya pacaran sama beliau dulu dari 2007 guys. Oh, dari 2007. Berarti sehat dong pacaran 2007, 3 tahun kemudian punya usaha bersama yang dirintis bareng-bareng dulu 2010. Dulu 2010 belum langsung foto video kan? Belum. Itu foto tuh karena kami tuh hobi travel. Sama-sama hobi traveling. Dan aku itu tipikal yang konseptor sih ya. Kalau aku traveling apa dengan dia tuh selalu yang mau konsep begini, aku mau foto begini, udah biasain konsepin orang gitu. Aku tuh tipikal pengarahnya pengarah gayanya, pengarah dan konseptornya lah, pengen begini di sini gitu. Iya, dan mantan dulu adalah yang tukang fotonya. Ya, dia belajar foto karena kami hobi traveling gitu dan hobi foto-foto, jadinya begitu. Jadi ikut lomba segala macam. Ya, jadi klop lah ya, satu bidang, satu misi visi bareng-bareng gitu kan. Oke, kita suka nih bikin momen-momen orang jadi bagus ya kan. Terus habis itu sebelum foto punya foto booth juga.
Dulu awal-awal buka foto booth ya? Dari foto Foto dulu, baru booth. foto booth itu Oh, baru 2014 malah. oh, foto dulu Karena jadi. dari 2014 awal itu di sini tuh mungkin ada tapi mungkin belum banyak ya foto Belum booth. booming, belum booming. Belum booming foto booth. Jadi aku tuh tipikal nekat ya, cobalah gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi dan posisi itu kami mau nikah. Oke. Mau nikah. Nikah Niatnya ya mau nikah udah prewed. 2014 itu. Oke, terus? Niatnya udah mau nikah gitu. Jadi Mm-mm. mungkin Allah bukakan jalan untuk rezeki kan. Kita tuh percayalah pokoknya mau nikah punya anak itu ada rezekinya masing-masing. Mm. Gitu. Jadi aku tuh cobalah gitu beli alatnya ini. Kalau kita nggak coba kan nggak akan tahu. Betul. Nah jadi karena di sini persaingan tidak banyak ya udah dengan berjalannya waktu kalau dulu tuh udah boomingnya sehari tuh bisa 4 foto booth 2 pagi 2 malam karena dulu masih punya alat 2 ya. Iya, benar. Gitu Oke. kalau untuk foto. Dan dulu kalau misalnya ngambil kayak 4 job, Ibu Frika di lokasi ini, mantan di lokasi lainnya Iya, gitu ya. dan Jadi kita dibagi. handle ini sih, kalau aku tuh bagian SOP ke karyawan, SOP-nya mereka berjalan harus ketepatan waktu yang gitu-gitu. Oh Aku iya. yang mengatur Berarti tim nge-organize si tim itu dari aku. Frika sendiri ya. Kalau suami ini untuk yang di lapangan Di bagian ya lapangan udah lebih teknisnya, teknisnya in menjalankan, system apa segala betul, betul, macam. betul, pengambilan gambar dan lain sebagainya ya. Tapi kalau untuk ketertiban tim Tim berarti ya ikutin Anda aku. yang mengatur ya. Oke. Terus nama dulu dari Freebo berubah menjadi Free Plus. Kenapa sih berubah? Kenapa ya? Iya. Kenapa? Kalau berubah itu ya dikarenakan kan per 1 Januari 2023 kan kasus ya. Ya. Mantan suami ketahuan aku selingkuh dan di situ juga aku udah langsung cut. Dan CV baru aku itu udah langsung aku urus tanggal 11 Januari itu CV baru dengan atas nama Priplus sudah jadi. Sudah jadi ya. Udah jadi ya. Oke, berarti semuanya udah atas nama Free Plus resmi, nggak ada Per lagi Free 11 Januari enggak ada. Nggak ada lagi ya. 11 Januari 2023 semenjak tahu kasus aku udah langsung urus haki, urus CV, Ya. itu udah langsung. Ya. Cuman haki itu karena haki memang lama ya. Itu baru bulan kemarin alhamdulillah hakinya Priplus sudah keluar. Iya, berarti ya udah sekarang untuk yang nonton-nonton gitu kan kalau misalnya masih mikirnya masih bareng, sekarang udah nggak bareng lagi. Sudah Sekarang nggak semua bareng. rekening juga dihandle sama Ibu Ya, Frika sendiri. per 1 Januari Gitu. sudah aku take down semua dan semuanya atas nama Frika nama Atas saya. nama Frika. Bareng-bareng mengawali karir. Ini mohon maaf ya Bu, kita cerita sedikit ya. Bareng-bareng mengawali karir dengan merintis gitu kan, merintis foto, video, jalan-jalan sana sini, sana sini, sana sini, job kecil-kecil, terus sampai sekarang sudah menjadi besar namanya. Tapi kalian bubar. Nah, perasaan Ibu gimana nih? Ya kalau awal tuh ya sedih lah. Iya. Tapi kalau sekarang tuh kan kita, karena kalau sudah menikah tuh yang dipikirkan anak. Benar. Dan masa depan. Kalau mau gaya hidup, mau hahihi, tapi anak berantakan, mau buat apa? Iya, betul. Kalau aku bertahan, tapi aku tidak nyaman, mau buat apa? Iya. Lebih baik aku berpisah, tapi aku bahagia gitu. Nah, Iya. bahagia, anak-anak bahagia, itu aku lebih nyaman. Jadi anak-anak sekarang sama Ibu Frika ya? Sama aku semua. Iya. Oke. Ini kan kasus itu sempat booming banget, kan rame semua vendor pengen tahu. Sebenarnya yang orang-orang nggak penting-penting, yang nggak kenal-kenal banget, tiba-tiba ikut campur, iya kan, tiba-tiba followersnya jadi 1 juta kan. Amin. Yang kepoin story-nya. Ya. Sehari banyak banget gitu kan. Malah orang-orang yang terdekat yang kayak kita yang kenal ini ya diem gitu, diem dulu, kita nggak berani nanya karena kita takut pertama ganggu. Pertama kalau orang punya kasus pasti kan yang dihancurin mentalnya nih, yang diserang nih mentalnya. Tapi kan sekarang udah alhamdulillah udah berdamai. Nah, baru aku berani nanya di sini. Nah, kasus waktu itu sebenarnya ketahuannya baru hari itu kah atau memang ini menjadi kayak kebiasaan dari zaman dulu pacaran memang suka ketahuan? Kalau itu sih enggak. Aku tuh tipikal ya percaya aja gitu. Tapi kalau aku sih enggak baru tahunya selingkuh itu. Tapi kan aku tuh orang yang berprinsip ya. Selingkuh itu cerai. Itu ya. Aku. Nggak bisa dimaafin ya? Enggak. Karena itu penyakit. Aku ya menurut aku
Itu sudah prinsip aku. Kalau sekali selingkuh itu bakal terulang lagi. Dan setelah aku tahu kalau dia selingkuh dan akhirnya setelah aku istilahnya mempubliskan bahwa dia selingkuh dan orang-orang tuh langsung ngomong, kamu aja yang baru tahu deh, ini loh dia sama ini, pernah ini, sama mantannya ini jalan gini, pernah juga sama Tit, jalan begini, yang teman terdekatmu juga pernah main. Hah? Aku udah yang kayak gitu Teman aja. dekat ya. Itu bukan aku yang ngomong, itu ya orang yang menyampaikan ya kan. Ya. Jadi aku tuh juga jadi berarti aku yang selama ini terlalu percaya gitu. Betul. Ya udah kayak nggak terlalu. Jadi yang ngasih tahu aku itu juga bukan orang terdekatku. Berarti nggak pernah ngecek HP dong? Aku ambil HP karena rekening di dia paling untuk transaksi kebutuhan rumah dan kebutuhan transfer misalnya ke vendor apa segala macam itu aja. Iya. Karena aku sendiri punya gaji jelas. Betul. Iya jadi aku tidak juga bergantung sama dia enggak. Benar. Ya kalau untuk kebutuhan rumah jelas dong. Iya. Aku juga bekerja di situ di Pribo kan. Di balik layar itu aku gitu loh. Saya mengurus admin apa segala macam, mengatur jadwal itu aku. Gitu istilahnya untuk tektokan ke vendor segala macam kan. Iya. Aku ya yang ikut tektokan meeting, ikut meeting apa segala macam itu lebih aku gitu yang mengatur berjalannya, karena foto itu bukan serta-merta foto langsung jadi itu enggak. Karena foto itu kita dari admin dulu order atau vendor order gitu kan, habis itu masukin jadwal, habis itu tektokan dia jam-jamnya segala macem, habis itu nanti dia ada pengen konsep apa, seperti biasanya kalau request kan, habis itu setelah foto itu tidak langsung yang jadi harus gini kan nggak, masuk dulu ada ke data penyimpanan, habis itu urutannya dia urutan berapa untuk di setor ke editor gitu, apakah dia ini udah lunas atau belum, karena kalau di Priplus itu siapa yang udah lunas baru masuk ke editor. Oh iya gitu. Betul. Kita punya rules begitu. Jadi jika dia belum lunas dia tidak akan masuk ke editor. Jadi kalau foto tuh gitu, jadi masuk ke editor, habis itu baru upload link lagi, baru kasih ke klien, pilih lagi yang mau dicetak, karena kalau di kami kan semua all file diedit ya. Jadi kan dengan file yang segitu kan klien milih tuh dengan 100 foto, 150 foto untuk yang dia pilih kodenya, baru nanti di store lagi ke percetakan. Jadi prosesnya tuh tidak serta langsung foto langsung jadi. Jadi proses tuh panjang gitu. Kadang orang gini, pulang, Mbak fotonya udah jadi belum? Nah, itu kan nggak bisa segitu karena apalagi saya ini kami Priplus ini by team. Jadi yang foto siapa, editornya siapa itu beda. Iya betul. Jadi kita harus ada connectingnya, ada jalurnya. Berarti sibuk banget ya kan ngurusin semuanya, ngurusin kerjaan di dalam Priplus itu, ngurusin kerjaan lagi yang ada di luar. Ini kan benar-benar wanita karir yang ngejar karir, apa sih yang dikejar? Jadinya nyesel nggak gini, ketika jadi wanita karir terlalu sibuk, akhirnya kecolongan. Sempat ada penyesalan nggak? Awalnya sih penyesalan, tapi kalau sekarang yang aku pikir tuh, buat apa dipertahankan? Kalau aku juga nggak nyaman. Benar. Karena kalau aku selama ini kan, kalau cuman kelahi, masih tahan lah. Tapi kalau untuk perselingkuhan aku, cukup aku yang tahu. Kita nggak ada yang tahu loh ini. Tidak usah dipublish. Benar. Oke, berarti kalau sekarang ngelihat orang-orang cewek-cewek, udahlah jadi cewek karir aja, mandiri. Ibu Frika ini setuju nggak kayak gitu? Kayak yaudah yang penting cewek itu bisa cari uang sendiri. Takutnya kejadian seperti ini kan. Ketika ditinggalkan, maksudnya, oh bukan, ibu yang meninggalkan ya. Kalau aku kalau cewek harus jadi mandiri, harus punya income sendiri. Karena kita tidak bisa percaya 100% sama lelaki. Suami sendiri pun belum tentu gitu. Apalagi maraknya sekarang kasus perselingkuhan yang lagi booming ini, yang KDRT-nya lebih parah lah. Itu banyak kan. Jadi kalau kita cewek itu sudah punya income sendiri, punya pekerjaan sendiri, walaupun dia berselingkuh, ya nggak masalah lah, aku masih punya uang sendiri, aku udah biasa kerja gitu loh. Tapi kalau misalnya dia nggak kerja, dia bakal merenungi nasib yang kayak gitu-gitu, itu nggak bisa. Jadi kalau udah punya pekerjaan sendiri, dia akan sibuk dengan pekerjaannya. Iya, benar. Ya mungkin ada galau-galaunya, tapi ya ada kayak kalau misalnya kita semakin
meratapi, semakin Itu semakin bersedih, ngenes. iya benar-benar bisa gila kan, Ya bisa bisa kena gila. stres Tapi itu, kalau kita punya pekerjaan, itu akan kesibukan. nggak akan kepikiran itu, Iya, ke-distract gitu. sama yang lain kan ya udahlah entar ini pinggirin dulu, entar aku urusin kerjaan dulu, akhirnya Mhm. terbiasa ngurus kerjaan dan ya udahlah lupain Udah gitu kan. lupa. Makanya seperti aku kemarin, kalau dibilang tuh kan teman-temanku sampai bilang sendiri, "Prik, cepet banget kamu proses istilahnya pergantian nama, ini CP, aku hitungan hari loh CP ku jadi nih. Kamu," sampai aku ditanya, "Kamu nggak mikirkan hatimu?" Aku yang aku bilang kalau di waktu itu, hati tetap terpikir, tapi cuan untuk anakku lebih kupikir masa depan anakku. Kan Iya, aku hidup kalau udah berumah tangga yang kupikirkan anak. iya. Sempet juga dulu kan ngelihatnya si kan ini sempat berseteru ya. Iya. Berseteru yang satu sisi ngomong kalau misalnya ibu terlalu sibuk, Oh, suami tidak terpenuhi semua-semuanya, ibaratnya kan secara batin gitu kan. Terus habis itu kalau dari sisi beliau apa sih semua pokoknya orientasi Frika ini adalah bisnis gitu kan. Nggak mau diperbaiki dulu atau gimana, kita kan nggak ngerti ya apakah kalian ada mediasi atau enggak. Tapi kalau satu sisi, kalau aku jadi maksudnya kalau aku misal punya pacar dan sebagainya, kita kerja sama bareng, aku akan meninggalkan toksik dan aku berdiri sendiri karena bisnis ini tetap harus jalan. jalan. Tanggung jawab sama semua orang banyak, Jelas. ya Itu kan? yang kupikirkan pertama karena yang kupikirkan aku sama timku Om Bim yang istilahnya tertuanya lah di Iya, Perpres ya. sepuh-sepuh. Iya, aku itu waktu pertama tahu aku udah langsung telepon jam 5 subuh tuh telepon Om Bim, selingkuh kayak apa? Jawaban Om Bim apa? Akhirnya kamu tahu. Timku udah tahu semua dan aku yang belum tahu. Hebat kan? Kenapa enggak gini? Kan ini Freepos ada banyak banget timnya ya. Kenapa sampai nggak ada kecolongan? Apakah diancam tim-tim itu? Karena kalau menurut timku, kami tahu di balik layar itu siapa dan semua mereka tuh takut di aku. Karena yang mereka takutkan apa? Ibu Kalau selesai. misalnya kalau aku nih, karena aku kalau misalnya kaya, aku ancam, ya udahlah urus kalian. Karena kan tahu yang biasa ngurus aku. Jadi aku cuma bilang gitu. Kalau timku tuh bilang apa? Kan tahu kalau yang ngurus lain kamu, Prik ini segala macam kan nggak jelas. Kalau timku tuh bilang begitu. Jadi aku tuh udah langsung tanya. Jadi gue bilang, oh jadi kalian tahu semua? Iya, akhirnya kamu tahu. Jadi gue bilang, siapa yang mau ikut aku? Aku sudah kayak gitu aja. Kami semua mau ikut kamu. Apa aku nggak sedih ya? Nggak nangis di Iya, situ waktu itu gitu. sempat story-nya nangis satu rumah, nangis Iya, semua. ya karena mereka, ya gimana nggak sedih ya semuanya mau ikut aku gitu. Istilahnya gak ikut nggak hanya 1-2 orang gitu loh. Dan ada yang udah Istilahnya, rumah tangga juga kan. ya sudah berumah tangga kan beberapa orang Iya, itu berumah tangga hampir bergantung semua kan. bergantung semua di aku dan admin kan aku yang mengatur gitu loh. Iya, ya ini yang orang-orang nggak tahu. Orang-orang mikirnya, oh memang perempuannya itu harta doang yang dikejar. Tapi yang orang nggak tahu adalah banyak orang yang gantung sama kita. Kalau kita terus sedih, stop semua pekerjaan, Ya kasihan banyak anakku, orang nggak makan. karyawanku. Banyak orang nggak makan. Timku kasihan, anakku kasihan gitu. Aku istilahnya sudah membangun ini ya untuk anakku dong. Ya, Untuk anak dan keluarga, bukan untuk cewek lain. benar. Istilahnya bukan untuk orang lain. Marah nggak? Aku capek kerja, terus duitnya buat orang lain. Marah dong. Iya, Istilahnya aku sendiri aja loh menggunakan uangku sendiri gitu loh. Untuk beli apapun aku lebih menggunakan uangku sendiri. Aku uang pribo lebih untuk aset. Kalau nggak bakal jadi rumah dan mobil. iya. Istilahnya begitu. Kalau Rumah, nggak di titik kayak aku nggak punya rumah yang kayak gitu. rumah dan Studio. mobil kan dibawa sama beliau. Rumah kan tempat, Kalau rumah rumah ini tidak, kan tempat yang viral itu kan. oh, kalau rumah tidak bisa diambil karena tanahnya itu tanah dari bapakku. Oh iya. Siap, siap, siap. Gitu dan masih atas nama bapakku. Nah di rumah itu kejadian ketahuan selingkuhnya. Terus trauma masuk ke rumah itu. Kalau awal-awal sih iya, tapi kalau sekarang enggak. Karena Ya. aku memang Sekarang udah ditempatin kan rumahnya? enggak. Kenapa enggak sih, kan udah bangun rumah itu mahal-mahal, pakai jasa arsitek kemarin, pamer ke aku. Ini lihat tuh arsitek semua, terus kenapa? Menjual berapa sih? Menjual berapa? Enggak jual aku untuk aset anak. Oh, untuk aset anak. Jadi sekarang tinggalnya sama orang tua. Iya. Karena kan di rumah orang tuaku ya masih ada kamarku Iya. gitu. Kenapa nggak mau tinggal di situ? Karena untuk usaha aja. Oh, jadi itu jadi kantor sekarang ya? Kantor dan misalnya kalau ada ini sih aku jadikan kayak tempat base campnya karyawanku. Dan kalau misalnya ada teman-temanku yang
teman dinasku yang dari Kubar apa segala macam. Kalau aku ada kegiatan, aku daripada nyewa hotel ya, mending kamarku udah kayak hotel kok. Betul betul. Bener sih Mending ya. ku tinggalkan di situ Iya gitu. sih kan Aku kamarnya juga mewah istilahnya banget. udah jadi udah hendak yang ku tinggalin, jadi itu udah jadi tempat umum. Mm-mm. Kalau di aku udah jadi tempat umum. Sekarang udah jadi single parent, ngurusin anak-anak. Planning ke depannya apa? Kan udah rebranding nih dari Freebom jadi Free Plus. Terus apa lagi planningnya? Kalau aku planningnya sih semakin membuat usaha-usaha baru. Buat usaha-usaha baru. Berarti akan dibuka lagi usaha lainnya. Tapi jangan buka WO ya, kan udah ada Mahakarya. Enggak, aku tidak bidang wedding sih. Oh ya, jangan Sudah buka, cuman itu seperti tadi aku tidak ingin orang tahu aku itu ownernya. Oh Ya iya. cukup aku dan timku aja yang Iya, tahu. tapi ibu nyebut terus Bu, ibu ownernya Bu. Jadi tadi. Bukan kalau Iya, usaha yang iya, lain, iya. aku tidak Oh iya, pengen. benar. Cukuplah sudah Iya. aku Iya. PNS. Siapa tahu aku beli donat yang di sana tuh kan enak banget. Oh, ternyata ibu ini ownernya. Karena aku nggak tahu. Tiba-tiba aku beli sepatu ya kan, sepatu 15 juta kan. Ya Allah, Ya Allah. Sekarang udah Diselawatin dulu sekarang ya. dulu sama mantan semua mantan yang selalu didandanin, uangnya semuanya dibelikan keperluan dia karena ibu suka ngeliat orang yang rapi. Karena kan kalau dulu tuh kan aku ini sudah PNS ya. Iya. Jadi tidak usahlah aku tuh tersounding aku ownernya tuh nggak Iya, usah. nggak boleh flexing. Nggak boleh. Karena PNS nggak boleh flexing. Betul. Sebetulnya. Tapi kalau kayak gini kan aku sudah kadung orang tahu ya aku di Kadung PNS. Kadung nyemplung. Jadi ya udahlah gitu. Iya. Toh juga sekarang kan ikonnya Free Plus adalah Ibu Frika gitu. Jadi kalau misalnya ketemu klien kan kalau dulu ya udahlah kayak ibu-ibu baru selesai masak aja gitu kan. Nggak usah dandan, muka rembes. Sekarang tuh harus penampilannya harus diperbaiki kan gitu sekarang. Tapi kan nggak juga 15 juta sih Bu, sepatu aja ya Bu ya. Ini kado. Kado iya. Kakak kesayangan beli ini yang tas, kasih kado. beli ya nanti semoga rezekinya makin banyak. Amin. Karena kan percaya kalau misalnya rezeki anak itu kan anak tuh bawa rezeki ya. Betul. Iya betul. Anak yang makanya jadi ibu ambil rezeki, semua anaknya. aku tidak mengambil anakku. Anaknya milih. Jadi anakku selalu kasih kamu lo anaknya papi. Tapi enggak, aku nggak mau ikut karena anakku sendiri karena mantan suami itu tipikal temperamennya. Jadi jadi tipikal temperamen, you know lah. Jadi anakku tuh tidak ada yang kalau usul ikan enggak ada yang mau usul telepon aja enggak mau gitu. Enggak lah dia bilang gitu. Itu anakku sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut aku tuh ya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Iya. Itu sih kalau aku. Sejak kejadian perceraian kemarin ribut sana sini. Maksudnya ributnya bukan dari satu pihak. Sosial media ini yang bikin ribut. Orang-orang yang komen-komen yang bikin ribut kan. Akhirnya semua orang tuh tahu gitu. Sempat kepikir nggak ini usahanya pasti akan tutup karena udah citranya itu buruk gitu loh ibaratnya. Ada perubahan nggak dari minat klien yang datang untuk pakai jasa foto videonya semenjak kejadian itu? Kalau aku sih stabil menurut aku ya stabil aja sih karena untungnya aku tuh sudah sebelum kasus mungkin aku karena aku nih by tim ya jadi memang yang sering turun kan Om Bim Calu yang timku memang utama yang kuturunkan Om Bim ini bukan mantan suami ya yang kuturunkan karena kalau aku dulu berpikiran begini kenapa aku menurunkan tim karena lebih kayak apa ya kita ini udah owner ya udahlah cukup ada income ini sudah ada keuntungan udah ada cukup, jadi menurut aku cukup gitu jadi tenaga kita disimpan untuk kita bisa buka usaha lain gitu karena otak aku ini kan kita nih untuk masa depan karena apalagi kami itu sama-sama anak pertama yang tulang punggung gitu ya kalau dibilang jadi ya kita apa sih kalau untuk membagikan keluarga dan anak-anak gitu apalagi sekarang kan sekolah anak yang tidak murah ya jadi makanya kalau masa pikiran apalagi aku jiwa emak-emak pun ya harusnya ya untuk anak gitu bukannya pikirnya bukan kalau untuk bikin usaha lagi bukan untuk yang foya-foya kayak enggak lebih kayak untuk aset untuk anak gitu karena aku berkaca dari orang tuaku sendiri hanya seorang guru tapi dia bisa menyekolahkan anaknya tinggi gitu loh dan punya aset itu sekarang pesannya Kak Afrika buat cewek-cewek di luar sana yang belum nikah masih berusaha untuk memperbaiki derajat keluarganya ibaratnya gitu kan terus dari luar itu malah dari luar keluarga kadang yang kayak jadi toksik ya kapan nikah apalagi perempuan itu kan katanya kalau umur 25 ke atas itu perawan tua ya kalau menurut ibu sendiri untuk para perempuan-perempuan yang masih berjuang untuk memperbaiki hidupnya itu
Ada pesan nggak? Kalau aku sih buat perempuan-perempuan, kalian harus kerja dan punya income sendiri. Jadi nggak usah dengerin apa kata orang, karena kalian yang jalanin itu senyaman kalian, sehappy kalian, karena hidup kalian tidak dikasih makan oleh orang. Gitu kalau menurut aku. Jadi kalau perempuan sudah punya income, kita punya pasangan yang toksik atau gimana, tinggalkan. Iya benar. Karena ya gitu ya, benar. Kalau misalnya kita nggak punya apa-apa, bergantung sama pasangan, Kita akan ngenes. hancur lah, Ya, ya kan? hancur. Bisa Tapi gila. kalau kita punya income, Dunia tetap berputar, tetap bos. berputar, dunia tetap berjalan. Iya, nggak ada yang berubah nih, bos. Nggak ada yang berubah. Jadi kamu tetap punya uang dengan aset-asetmu, nggak ada yang berubah. Mungkin perasaan aja yang perlu diperbaikin aja Iya. kan, mood gitu kan. Tapi kan ya udah, bawain jalan. Kalau kita sudah biasa kerja itu apa ya? Ya udah biasa aja. Tapi kalau Iya. orang yang udah biasa kerja, mentalnya minta-minta, oh itu. Iya. Itu tidak begitu. Iya. Jadi kalau untuk cewek-cewek nih, kerja yang benar, perbaiki derajat orang tua yang benar, Ya, bahagiakan orang tua. perbanyak income, tapi jangan deketin om-om yang udah punya istri kan. Jangan dong ya. Masih banyak kok bujang-bujang. Iya. Brondong masih banyak. Tapi mungkin berondong bujang-bujang itu belum ada yang settle. Makanya sekarang banyak cewek-cewek yang iya, nggak tahu juga ya, Bu. Ada yang settle. Iya. Ada yang settle. Oh, ada. Oh, berarti ini ada lagi nih calonnya nih. Hah? Udah ada deket sama orang. Aku sih kalau deket semua pasti berteman ya. Iya. Belum, karena gini ya, belum bisa kayak yang pakai hati gitu kan. Karena Iya. belum bisa percaya Lagi ya, trauma. Karena takut untuk kedua kalinya, jadi masih belum bisa percaya yang 100% gitu. Orang zaman pacarannya udah dari 2007. Aku pacaran 2000 berapa? 2007. Jadi pacaran 8 tahun, 7 tahun menikah, istilahnya 15 tahun sama-sama aja kandas. Apalagi yang baru. Iya bener. Aduh. Tapi kalau orang udah pacaran lama itu bisa mungkin jadi bosen kali waktu udah nikah. Bisa jadi. Karena kalau menurut aku ya itu tergantung orangnya, bersyukur apa tidak. Benar. Semakin, kan Allah tuh menguji dengan kamu dikasih kekayaan semakin banyak nih, kamu jadikan apa hartamu itu? Iya betul. Mungkin dia gabut kan. Kalau dulu kan merintis barang-barang fokusnya adalah oke, kita jadi kaya nih. Ternyata sekarang udah kaya, banyak uang, bingung nih uangnya mau dipakai apa. Akhirnya coba-coba nakal dikit, akhirnya keterusan ya. Iya mungkin. Ya Iya. mungkin karena Hal aku baru. belum mencoba yang gitu ya. Iya makanya jangan Bu, Kalau kasihan dong jangan, anak-anak ya. janganlah. Kalau aku kan, karena kalau jiwa ibu-ibu itu pasti ke anaknya. Betul. Kita tuh mikirkan anak. Kalau cari uang ya buat anak. Karena menurut aku rezeki yang ada di aku itu rezeki anakku, keluargaku, dan tim-timku. Jadi aku tuh hanya kayak perantara titipan aja. Jadi jangan berbesar hati, itu rezekiku. Oh tidak, itu salah. Kemarin sempat udah merencanakan umroh bareng. Tapi tidak mau orangnya guys. Ya sudah tahu kan. Iya. Dan akhirnya nggak mau tuh berarti memang udah di cancel dari awal perjalanan bareng itu. Atau saat mau tahu, iya mungkin nggak mau tahun ini atau gimana itu tidak tahu. Oh jadi memang beli tiketnya satu aja? Enggak. Belinya 2? Aku umroh sendiri itu enggak. Aku pergi umroh sendiri 1 Januari aku itu tahu selingkuh, 3 Januari itu akan ngurus haki. Aku yang cari umroh langsung itu aku cari umroh langsung, dapatnya terdekat karena umroh langganan kan. Itu sebetulnya nggak ada slot. Aku dapatnya 28 Januari itu, awalnya malam itu aku telepon, nggak ada ini full, adanya nanti April. Lama kali menurut aku. Aku mencari umroh terdekat gitu loh. Karena mencurahkan semuanya. Kesana. Itu aku. Jadi aku tuh cari terdekat, itu malam tuh jam 9 malam aku telepon Mbak Jule itu yang umroh barengnya, itu enggak, dibilang enggak ada, dia bilang enggak ada Prika, dia bilang oh ya sudah, tidurlah aku karena pagi jam 9 pagi itu ditelepon lagi, tiba-tiba Prika ini ada berangkat 28 Januari ini. Hah? Aku lihat jadwal dulu, udah dibilang sama dia, nggak usah lihat jadwal, kamu langsung berangkat, kamu cari terdekat kan, ini jalan, udah langsung berangkat. Dalam hitungan 3 minggu langsung berangkat. Jadi bukan aku yang daftar dari jauh hari, enggak. Itu daftar tuh anak kampus. Aku kirain itu. Ya karena aku pikir uang yang ada di aku mau buat apa gitu loh. Kalau enggak untuk itu.
Iya, terus juga minta jawaban, minta ketenangan lagi di sana. Ya semoga sekarang alhamdulillah udah kerjaan udah makin ngeri-ngeri banget nih, banyak kerjaan, uangnya Amin. berlimpah-limpah. Ya, Amin. Bu, belikan apa, Bu, di sini, Bu, kalau misalnya uangnya Bu mau dipakai apa? AC Aku kayak pasangin AC. aku beli dulu dong Oh untuk iya iya iya. anakku Oh gitu iya ya benar kan. benar benar. Benar. Oh iya iya iya. Baru Pesannya ntar buat lagi. anak, kalau nanti kan suatu saatnya anak-anak pasti lihat, apalagi kan sekarang anak-anak gadget-gadget terus. Ini Yes, buat Bianca sama Bagas. Bagas, buat yang di rumah, apa nih pesennya? Kalau nanti pas dia udah gede, Jadi nanti dong ntar kalau buat biasa anak. lihat. Kalau untuk anakku, kamu harus sukses. eh, Terus hidup bersama mami. Susah senang. Bahagiakan terus orang tuamu dan keluarga-keluargamu. Jadi Aku kalau untuk kalau untuk anak anak nggak bisa. nggak bisa sedih karena itu penguatku. Iya. Tapi hebat loh Kak Frika, ngurus semua sendiri, anak-anak juga alhamdulillah jadi anak, semoga jadi anak soleh-soleha, Amin. semua ngikut orang tua. Aku juga Amin. ngelihat anak-anak nggak rewel diajak kerja sana sini. Enggak. Kemarin kan ketemu Anakku tuh sempat tipe kalau biarnya tuh enggak, dia lebih senang mungkin kayak aku jiwanya ketemu orang banyak. ya. Dan apalagi dia tuh tipikal yang kayak capek ya, misalnya capek tuh tapi orang tuh kan seneng sama dia. Bi mau foto kayak gitu sama dia tuh. Oke, nanti dia bisa yang kayak gitu. Dia bisa, gue bilang kamu bisa membagi, istilahnya bisa yang membahagiakan orang dulu baru dia. Iya. Ada cowok itu anak yang cewek Iya. itu. Kalau Bagas itu yang lebih kayak support di rumah sih dia. Dia anak introvert kalau Bagas. Iya. Dia tidak senang ke apa ya, dunia ramai itu nggak senang. Tapi Tapi dia di rumah tuh yang selalu support, mami harus ini ya. Mami nanti harus ini jangan capek-capek ya. Nanti mami sakit, itu dia anakku dia yang cowok. sweet banget gitu ya Iya, anak sama yang sweet. ibunya Ya, ya. dia yang peka banget. Iya, ibunya sholat ditemenin gitu kan. Itu dia kalau sholat subuh, dia sampai yang berdoa yang kayak gini, mami semoga mami itu nggak haid, jadi bisa sholat pertama aku. Gimana dong kalau maminya nggak haid? Tapi kan mamanya dia nih anak-anak hamil yang dong kan. iya. Sama siapa nih? Masalahnya sama siapa dong ya Kena gitu angin kan, ya. tiba-tiba hamil gimana? Itu sudah namanya anak-anak ya nggak ngerti. Iya. Jadi doanya tuh ya pengen dia tuh selalu sholat Sholat sama maminya. Dia kan Iya. karena bangunnya tuh sudah selalu subuh dan sholat subuh, jadi selalu mau sholat tuh bareng aku gitu. Siap. Makanya semoga hidup kalian bahagia selama-lamanya, Amin. tidak ada gangguan-gangguan dari lain-lain, Amin. tidak ada pinjol-pinjol. Tidak ada pinjol-pinjol yang tiba-tiba nagih. Janganlah ya, jangan. Ya sudah lah yang di sana juga ya. Kalau aku tidak ingin mengganggu siapapun gitu loh. Istilahnya aku juga tidak pernah ingin mengganggu. Aku kemarin berkeluar pinjol itu karena ya capek, aku tidak ada menggunakan. Tapi ditagih-tagih. Tapi aku yang kena tagih, dan itu pinjol bukan pinjol yang hidup sama aku ya, pinjol yang lama gitu. Ya jadi aku marah lah, dan aku di posisiku lagi sibuk sama kerjaan kantor gitu lah kan. Aku lagi ngurus kerjaan kantor semingguan di hotel, terus ditagih dengan pinjol, dan bukan aku yang pakai di telepon-telepon. Iya, Kalau cuma hanya satu pinjol nggak masalah, mungkin udah masih gendek gitu ya kayak yang sebelumnya. Ini dengan beberapa pinjol, dan adminku juga ditelepon dengan Mandiri kartu kredit gitu ya kan. Jadi Iya. aku ya udah yang langsung Terganggu. murka, yang capek banget. Orang tuh sabar ada batasnya. Ingat Ya. itu. Ya benar. Sabaran orang ada Ya. batasnya. Sekarang jadi udah hidup kita bukan untuk yang aku terus yang kesalahkan atau Ya. gimana, dan aku tidak memakai uang itu tapi aku disalahkan, aku nggak mau Ya. dong ya. Ya. Aku juga tidak minta nafkah sepeser pun, tidak. Ya, anak-anak masih dapat nafkah. Aku tidak minta nafkah sepeser pun. Jadi apa yang mau kamu ganggu aku tuh apa? Aku tidak minta nafkah sama kamu sepeser pun. Jadi tolong jangan ganggu kami gitu. Kami bahagia dengan hidup kami sendiri gitu. Ya. Oke, siap. Sekarang hidup masing-masing, udah urus diri masing-masing, fokus ke diri masing-masing. Iya, gitu. siap, jangan ganggu ibu-ibu ini ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Frika sudah mampir ke Coba Tenang ya. Coba tenang. Tapi tenang loh, ya kan? Iya. Tapi kan tenang pembawaannya kan sekarang udah tenang, damai, ya sejahtera, ya. Kasih tahu dong buat orang-orang yang di sana nonton nih episodenya. Jangan lupa nonton Coba Tenang. Di mana tapi? Parah banget. Ya jadi gini, beliau ini diundang tapi dia nggak tahu channelnya apa. Pokoknya ya udah aman aja, ayo. Oke. Sebegitunya mudah banget lo ngajak orang ini kan. Jelasin dong di mana bisa nonton Coba Tenang. Iya Bu, saya yang jelasin. Baik, jangan lupa subscribe, like, komen di akun sosial media YouTube channel dari Mahakarya Organizer.
Nah, di program Coba Tenang. Oh, Subscribe oke. cepet ya, subscribe sekarang. Oke, aku subscribe sekarang ya. Makasih guys. Bye. Guys, Ya. bye. Ayo, Jangan coba lupa subscribe. nonton. Iya, subscribe dulu Anda. Coba cepat. tenang. Ya, Iya, ya. iya, coba tenang. Iya.